Memang tidak bisa dipungkiri jika saat ini aksi barbaran dari kedua negara superpower militer terkuat di dunia antara China dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan adalah merupakan salah satu aksi pamer kekuatan armada tempur laut dan udara yang membuat beberapa negara kecil di Asia Tenggara tidak bisa berbuat banyak atas aksi saling klaimnya kedua negara ini. Namun, dengan dominasi dari kedua negara militer terkuat di dunia ini, tentunya bisa saja akan berujung pada Perang Dunia Ketiga. Sebab Amerika Serikat dan China sama-sama saling memperkuat posisi atau pengaruhnya di jalur perlintasan internasional tersebut. Apalagi pimpinan kedua negara ini saling serang dengan aksi cemooh yang menyatakan jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump kehilangan akal. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wang Yi beberapa hari usai seruan dialog antara Amerika Serikat dan diplomat Cina dikomandangkan. Hal ini tentu saja menunjukkan argumentasi Wang Yi tentang kompetisi Amerika Serikat dan Cina adalah sebagai tanda permusuhan Trump terhadap lembaga-lembaga internasional dengan mengeksploitasi perselisihan antara Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya. Namun yang perlu digarisbawahi dari aksi barbaran kedua negara ini di wilayah Laut Cina Selatan dan menjadi ancaman bagi pimpinan seluruh negara demokrasi di dunia adalah dengan adanya pernyataan Cina yang mengatakan jika tidak akan pernah membiarkan pasukan anti-Cina dalam kelompok kecil hingga pemimpin sebuah negara. Selain itu, Wang Yi juga menyatakan jika akan dengan tegas membela kepentingan yang masuk akal dan terhormat. Ungkap Wang Yi kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei beberapa pekan lalu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Mike Pompeo telah mencela Cina berkali-kali dalam beberapa hari terakhir sebagai langkah untuk menarik kepekaan baik dari kalangan konservatif Amerika Serikat maupun negara-negara demokratis termasuk di Eropa Barat. Pompeo pada pekan lalu mengatakan jika Amerika Serikat dengan menyaksikan dunia bersatu dan menyadari adanya ancaman dari Partai Komunis Cina, serta mengutip upaya pemerintahan Inggris dan India yang menghalang-halangi cyber dari Beijing. Namun, Pompeo juga memperingatkan perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan bisnis di daerah-daerah Cina yang diduga mengandalkan kerja paksa Muslim Uighur. Selain itu, Pompeo juga menyatakan jika selama Partai Komunis Cina terus terlibat dalam kegiatan yang telah dilakukan untuk waktu yang sangat lama, negara akan menyaksikan konfrontasi dengan cara yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Tidak hanya itu, Pompeo juga menyatakan jika konfrontasi di Amerika Serikat saat ini adalah salah satu ancaman terhadap negara-negara demokrasi yang cinta kebebasan di seluruh penjuru dunia. Namun, aksi main panas-panasan kedua negara superpower ini tentunya tidak hanya sampai di situ saja. Bahkan Amerika Serikat saat ini memang benar-benar serius untuk menggempur negara komunis Cina di Laut Cina Selatan. Jika Beijing mulai terprovokasi terhadap Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat yang membendung pergerakan dan aksi main barbaran Cina terhadap negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, untuk terus mendominasi dan menghentikan pergerakan Angkatan Laut atau PLA Navy Cina di Laut Cina Selatan, USS Nimitz yang juga sebagai kapal perang terbesar di dunia milik Amerika Serikat ini akan melakukan latihan militer gabungan dengan Angkatan Laut India yang juga memiliki aksi saling klaim antara Cina dan India. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa rencana manuver gabungan antara India dan Amerika Serikat ini berlangsung saat Cina mulai dianggap sebagai ancaman oleh India pasca peristiwa mematikan antara India dan Cina di wilayah perbatasan Ladakh.
Selain itu, latihan gabungan yang akan dilakukan antara Angkatan Laut India dan US Navy Amerika Serikat akan berlangsung beberapa minggu setelah kelompok tempur kapal induk USS Nimitz dan kelompok tempur kapal induk USS Tidore melakukan latihan tempur di Laut Filipina. Namun, tidak bisa dipungkiri jika unjuk kekuatan tempur dari kedua kapal induk Amerika Serikat yang mematikan di dekat perbatasan Laut Cina Selatan adalah merupakan sinyal yang jelas bagi Beijing untuk tidak mengganggu negara tetangganya, terutama yang terlibat sengketa maritim di Laut Cina Selatan saat ini. Namun, menanggapi atas aksi US Navy Amerika Serikat yang selalu melakukan pergerakan di berbagai titik persengketaan antara Cina dan beberapa negara-negara di Asia Tenggara, rupanya Cina telah mengerahkan jet tempur ke landasan terbang di pulau yang disengketakan tersebut. Informasi pengiriman alutsista tempur Cina di salah satu pangkalan militernya di Laut Cina Selatan yang diklaim sepihak oleh Tiongkok tersebut telah diketahui melalui citra satelit beberapa hari yang lalu dengan menunjukkan setidaknya ada 4 pesawat jet tempur yang dikirim oleh Cina. Pengiriman alutsista jet tempur itu dilakukan 2 hari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Mike Pompeo menyatakan jika bahwa klaim Beijing atas sumber daya alam lepas pantai di sebagian besar Laut Cina Selatan sepenuhnya melanggar hukum laut internasional. Namun, pengiriman pesawat tersebut diyakini merupakan varian J-11B buatan Cina dari jenis pesawat flanker yang dikenal cukup garang, dan pesawat jet tempur tersebut secara umum diklaim setara dengan F-15 Golden Eagle yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Selain itu, Cina juga telah membangun berbagai versi keluarga pesawat jet tempur Rusia yang awalnya dikenal sebagai Sukhoi Su-27 Super Flanker. Menurut informasi dari citra satelit, pesawat jet tempur Cina tersebut ditempatkan di Kepulauan Paracel yang saat ini telah menjadi salah satu pangkalan militer terbesar Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Meskipun secara de facto Kepulauan Paracel telah ditempati oleh Cina, bahkan berhasil membangun sebuah pangkalan militer di wilayah yang disengketakan antara Cina dengan Taiwan dan Vietnam. Namun, dengan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia yang dimiliki oleh Beijing saat ini, membuat Cina dapat merebut Kepulauan Paracel yang saat ini menjadi wilayah persengketaan. Dan pulau tersebut merupakan salah satu dari banyak pulau di daerah itu yang disengketakan terhadap Cina. Melihat situasi yang semakin memanas di Laut Cina Selatan, tentunya Amerika Serikat sebagai negara perdamaian tidak akan tinggal diam dengan situasi yang kian meruncing di kawasan tersebut. Hal tersebut terlihat jelas ketika beberapa pekan lalu Amerika Serikat menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap sikap tegas negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan melakukan pengerahan 375.000 tentaranya dan 60% dari kapal perang US Navy Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Salah satu armada tempur laut US Navy Amerika Serikat yang dikerahkan di wilayah tersebut adalah kapal induknya yang berbobot 100.000 ton, dan setiap kapal induk telah diperkuat 60 unit armada tempur udara. Namun, dengan pengiriman alutsista tempur Amerika Serikat dalam skala besar di Laut Cina Selatan dan didukung penuh oleh beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar. Hal tersebut membuat beberapa analis berspekulasi jika Amerika Serikat memang benar-benar berniat untuk menggempur Cina di Laut Cina Selatan. Apalagi dari segi kekuatan militer, US Navy Amerika Serikat adalah yang pertama kalinya di kawasan Asia Pasifik melakukan pengarahan 60% kekuatan militer US Navy Amerika Serikat di wilayah persengketaan Laut Cina Selatan.